marilah kita sungguh mendengarkan supaya semakin diteguhkan dalam mengikuti Tuhan, sehingga menemukan Dia yang hadir dalam seluruh hidup kita, mendalami relasi kita dengan Tuhan, lalu kita membagikan rahmat itu kepada sesama kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Kamis 24 Juli, Pekan Biasa yang ke-16. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kehidupan, kasih dan keadilan-Mu senantiasa menaungi kami. Bimbinglah hati dan budi kami, agar senantiasa terarah kepadamu dan berjalan dalam terang hukum-hukum-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 13 ayat 10 sampai 17. Mari kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama dan kita akan merenungkannya. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang penabur, murid-murid bertanya kepadanya, "Mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kalian diberi karunia mengenai rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena barang siapa mempunyai akan diberi lagi, tetapi barang siapa tidak mempunyai, maka apapun yang ada padanya akan diambil. Itulah sebabnya Aku mengajar mereka dengan perumpamaan, karena biarpun melihat mereka tidak tahu, dan biarpun mendengar mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, Kalian akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kalian akan melihat dan melihat lagi, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga kusembuhkan. Akan tetapi berbahagialah mata kalian sebab melihat, berbahagialah telinga kalian sebab mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, ketika Yesus bersama dengan para murid-muridnya, ada dialog yang lebih dekat dengan mereka. Yesus mengajarkan sesuatu yang lebih mendalam kepada para muridnya, sehingga para muridnya bertanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?"
Dari kisah perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus menjelaskan mengenai kebenaran mendalam dari apa yang diajarkannya. Kepada para murid diberikan rahasia kerajaan yang tidak diberikan kepada orang-orang yang menolaknya. Rahasia yang dimaksudkan di sini adalah rahmat Allah. Mereka yang yakin akan kedudukan istimewa sebagai umat pilihan Allah, tetapi tidak menanggapi, mereka akan kehilangan rahmat itu, meskipun telah mendengar dan melihat karya dan pengajaran Yesus. Dengan demikian, sikap ini akan mendatangkan penghakiman dari Allah. Namun sebaliknya, rahmat Allah seringkali dinyatakan pada orang-orang kecil dan rendah hati. Menjadi pertanyaan, renungan, refleksi untuk kita semua. Bagaimana dengan diri kita? Apakah kita sungguh telah membuka mata dan hati kita untuk melihat dan menanggapi rahmat dan kasih Tuhan itu? Kita punya kisah mengenai Yesus, seluruh isi kitab suci, Roh Kudus yang berkarya di sepanjang sejarah hidup kita, dan kita pun juga punya sakramen-sakramen gereja. Melalui semua itu keistimewaan yang kita punyai, marilah kita sungguh mendengarkan supaya semakin diteguhkan dalam mengikuti Tuhan, sehingga menemukan Dia yang hadir dalam seluruh hidup kita, mendalami relasi kita dengan Tuhan, lalu kita membagikan rahmat itu kepada sesama kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, lewat sabda Tuhan hari ini kita diajak untuk menyadari rahmat dan karunia Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Lewat pengalaman-pengalaman hidup kita, mari kita melihat itu semua adalah rahmat dari Tuhan yang harus kita syukuri, yang harus kita bagikan, mulai dari keluarga-keluarga kita, komunitas kita, lalu kita sebarkan kemanapun kita diutus, kemanapun kita berkarya, kita diajak untuk membagikan rahmat dan kasih Tuhan itu dalam diri sesama kita. Bahagia manusia yang tidak tuli hatinya, yang mendengar sabda Bapa, tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan penuh daya, yang tersesat dipanggilnya, disembuhkannya yang luka, yang mati dihidupkannya. Bahagia manusia yang menerima sang sabda, sabda yang sudah menggema dalam wujud manusia. Terpujilah, oh Sang Kristus, sabda kekal
Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Kita siapkan hati kita. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.